Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Yanti. Oke, bagaimana kabarnya Bu Ana hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu. Gimana kabarnya Bu Yanti juga? Sehat Bu Ana. Alhamdulillah. Bu Ana, hari ini sebelum melakukan coaching, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian untuk dasar pengamatan observasi coaching hari ini. Iya Bu. Nah, Bu Ana, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Dan saya mengamati yang diantaranya yaitu apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur kita apa belum. Yang kedua, bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee. Dan yang ketiga, bagaimana coachee akan merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Oke. Baik Bu Ana, saya ingatkan kembali, jangan lupa nanti dalam proses coaching Bu Ana harus menyesuaikan dan disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya yaitu kemitraan, Iya Bu. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Terima kasih Bu. Ya. Dan diingatkan. Bu Ana, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Bu Ana terkait coaching. Monggo Bu, silahkan. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan ya pada coaching hari ini itu tentang kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, juga menggali pertanyaan berbobot. Oke. Pertanyaan yang kedua Bu Ana, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik ya tentang itu Bu, menggali pertanyaan berbobot. Karena dengan menggali pertanyaan berbobot itu akan mengarahkan coachee untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, terima kasih Baik Bu. Yang terakhir Bu Ana, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching ini? Saya ingin melakukan indikator tujuan yang saya ingin lakukan dengan cara itu Bu. Saya akan mencoba menggali pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Karena dengan cara itu mungkin coachee bisa menyelesaikan masalahnya Bu. Dengan cara coachee sendiri. Jadi kita bisa dengan cara menguatkannya Bu, menguatkan dengan cara pertanyaan berbobot tadi, menggali pertanyaan berbobot. Itu Bu yang saya akan lakukan. Ya. Baik Bu Ana, silahkan melakukan proses coaching bersama coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tuti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ana? Alhamdulillah sangat baik, sangat sehat-sehat saja. Gimana kabarnya Bu Tuti juga? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Ana mau mengganggu waktunya sebentar bisa? Sangat-sangat bisa sekali Bu Tuti. Kelihatannya kok ada sesuatu yang dipikirkan ini? Ya memang mau ada yang saya ceritakan. Di sini permasalahannya masalah anak didik saya Bu Ana. Kira-kira masalahnya seperti apa ya Bu? Oh gini Bu Ana, ada satu anak didik saya yang belum bisa membaca sama sekali. Dia diajari 1-2 kali sudah tidak mau Bu Ana. Jadi masalahnya Bu Tuti itu tentang anak didiknya yang masih belum bisa membaca gitu ya, kayak garis bawah gitu. Iya Bu Ana. Terus kira-kira rencananya Bu Tuti itu mau bagaimana? Dari minat kesehariannya itu anak itu sukanya itu menggambar. Jadi nantinya saya akan memberikan kartu gambar dan kartu suku kata dan kartu kata. Setelah itu saya akan memberikan buku bacaan berupa yang berisi berupa gambar-gambar gitu Bu. Berarti itu dengan cara, kalau gambar-gambar itu berarti Bu Tuti dengan itu ya dengan cara minat anaknya ya? Iya betul Bu Ana, minat anak ini rendah pada saat belajar membaca. Kalau anak ini tidak bisa membaca berarti nanti pelajaran yang lain kan tidak bisa mengikuti Bu Ana. Oh iya, betul sekali yang
dipikirkan itu sangat bagus. Terus rencana kedepannya apa ya Bu ya? Rencana kedepannya ya tadi anak kan minat anak tadi kan itu minat anak rendah. Jadi untuk meningkatkan minat anak, saya akan memberikan kartu gambar tadi, dan setelah itu saya akan memberikan kartu suku kata untuk disusunnya nanti setelah ada gambar tersebut, dan saya akan memberikan kata. Setelah itu baru itu saya akan memberikan buku bacaan berupa gambar-gambar yang ada kalimat-kalimat tersebut. Apakah itu bisa terlaksana waktu itu? Insya Allah nanti kalau kedepannya nanti bisa akan insya Allah bisa anak itu bisa membaca. Insya Allah. Kalau begitu komitmen apa yang akan dilakukan Bu Tuti agar semuanya tadi tercapai? Komitmen saya akan meminta bantuan sama teman yang lain agar nanti bisa lancar terlaksana gitu loh Bu. Bagus sekali yang dipikirkan Bu Tuti. Terus itu Bu, kan tadi sudah ada itu ya untuk komitmen ke depannya itu apa. Sekarang itu setelah komitmen kita kan harus ada tindak lanjutnya ke depan. Iya. Itu Bu Tuti mau bagaimana rencana kira-kira yang akan dilakukan Bu Tuti ke depannya itu apa gitu, Bu? Rencananya saya akan memberikan jam tambahan pada anak tersebut setelah pulang sekolah atau pas waktu istirahat sepenuhnya. Itu kira-kira Bu Tuti membutuhkan bantuan teman yang lain atau gimana Bu? Gini, untuk itu saya akan minta bantuan kepada guru kelas 1 karena dia kan sudah mempunyai pengalaman untuk menangani anak-anak yang belum bisa membaca. Jadi nantinya kan waktunya luang untuk guru kelas 1 kan lebih banyak. Jadi nanti saya akan meminta bantuan untuk guru kelas 1 banyak. Mungkin selain dari guru kelas 1 mungkin adakah yang bisa membantu Bu Tuti kira-kira? Orang tua Bana, kolaborasi sama orang tua nantinya. Sangat bagus Bu. Kira-kira ini kapan dilaksanakan ya Bu ya? Insya Allah nanti akan saya laksanakan minggu depan Bu, secepatnya. Itu ada kan sekarang sudah dilakukan ya? Sudah belum Bu ya? Sudah ya? Sebelumnya sudah saya lakukan tapi belum berhasil karena minat anak itu masih rendah. Tadi sudah diajari satu kali 2 kali dia belum bisa. Bagus Bu Tuti. Jadi yang dapat diambil dari percakapan kita hari ini apa ya Bu ini? Iya, saya dapat menemukan solusi tadi. Kedepannya saya akan mengajari anak pembelajaran yang aktif tadi dengan memberikan gambar tadi. Langsung saya memberikan kartu suku kata, kartu kata, langsung memberikan buku bacaan pemula yang berisi gambar-gambar tadi. Dari percakapan ini apakah Bu Tuti sudah merasakan lega atau belum? Dari sini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Ana. Terima kasih Bu Ana sudah mendengarkan cerita dari saya, permasalahan saya. Bu Ana bisa melanjutkan aktivitasnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu. Baik Bu Ana, apakah proses coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar Bu Ana? Alhamdulillah sudah Bu, sudah sangat, menurut saya Bu ya sudah sangat baik menurut Bu Ana, setelah melakukan observasi pada proses coaching bersama coach tadi, ada beberapa pertanyaan dari saya. Oh, monggo Bu. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan terkait indikator yang saya inginkan yaitu menggali pertanyaan berbobot Bu. Saya berusaha menggali pertanyaan tepat pada kunci. Karena dengan pertanyaan itu, kunci itu bisa mencari solusinya mereka Bu. Kalau masalah mereka itu bagaimana, terus dengan saya memberikan pertanyaan berbobot itu nanti dia bisa menjawabnya sendiri gitu Bu. Jadi saya cuma bisa menguatkan gitu Bu. Oke, yang kedua Bu Ana, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Tadi Bu, dengan kesadaran penuh ya. Oh, kehadiran penuh. Iya, kehadiran penuh.
Kan dengan kehadiran penuh kan itu nanti kucing kan merasa dihargai Bu. Dia merasa dihargai, merasa didekati kan rasa kepersaudaranya kan timbul. Dengan itu nanti dia kan bisa bercerita dengan maksimal. Oke. Bu Ana, bolehkah saya memberikan atau menyampaikan catatan-catatan kecil saya dari hasil pengamatan tadi? Boleh Bu, saya terima kasih sekali. Kalau dari pernyataan catatan yang saya ambil tadi melalui observasi tadi, Bu Ana itu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur peta. Ada tujuannya, ada rencana aksi, ada identifikasi masalahnya juga ada tanggung jawabnya yang pada coach ya. Dan coach juga sudah dapat menemukan permasalahannya yang bersumber dari coach sendiri. Oke, Bu Ana, saya kira coaching hari ini sudah kita lakukan dengan baik, sudah lancar. Mungkin dari tadi yang dikembangkan kehadiran penuh tadi, saya tunggu ke depannya. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Yanti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Dwi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Ibu. Bu Yanti hari ini akan melakukan coaching. Iya Bu, betul sekali. Nah, Bu Yanti, sebelum melaksanakan coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal. Tetapi sebelumnya saya akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan nantinya saya nilai antara coach maupun coachee. Saya nilai dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Yang pertama, apakah coachee sudah sesuai alur peta atau belum? Yang kedua, bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Yang ketiga, bagaimana coachee merespon pertanyaan yang diberikan oleh coach? Yang keempat, jangan lupa nanti saat coaching harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu yang nantinya saya akan nilai antara coach dengan coachee. Bu Yanti, saya akan memberikan pertanyaan sebelum Bu Yanti nanti melaksanakan coaching. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Ya, baik Bu Dwi, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching hari ini yaitu kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, dan juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Kompetensi yang saya kembangkan yang secara spesifik yang ingin diobservasi yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang diinginkan Bu Yanti dalam proses coaching nanti. Indikator ketercapaian dalam tujuan pengembangan pada coaching hari ini tentunya saya dapat menggali potensi coachee untuk dapat menemukan permasalahan atau solusi langkah-langkah untuk melakukan permasalahannya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu ya, berarti coachee nanti dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya, betul sekali Bu. Assalamualaikum Bu Yanti, bisa mengganggu waktunya sebentar? Waalaikumsalam Bu Ana, monggo saged. Ini loh Bu, saya itu punya permasalahan sedikit yang masih mengganjal di hati itu loh Bu. Oh, begitu ya Bu Ana. Kira-kira yang akan disampaikan pada saya apa ya Bu? Saya itu masih mempunyai itu loh Bu, permasalahan tentang anak cucu saya. Saya masih mempunyai 3 anak itu yang belum bisa membaca. Yang satu itu belum sama sekali mengenal huruf. Yang 2 anak itu sudah setengah-setengah. Jadi saya itu pengen mereka tuh bisa lancar membaca, dan saya itu pengen meningkatkan minat mereka tentang membaca, tentang literasi itu loh Bu. Saya itu bingung harus bagaimana. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya Bu. Iya Bu. Kalau saya garis bawahi, ini adalah
permasalahan bahwa muridnya itu kurang lancar membaca. Iya. Dan Bu Ana juga menginginkan untuk meningkatkan minat belajar murid Bu Ana. Iya Bu, betul sekali Bu. Oke, kira-kira begitu ya Bu. Nah, Iya. kalau boleh saya tahu, jadi apa sih yang diinginkan Bu Ana? Yang saya inginkan tuh anak itu bisa membaca. Terus anak itu punya minat untuk membaca. Oke. Terus Bu Ana, kira-kira ini Bu Ana berbicara kepada saya ini apa yang ingin diharapkan dan didapatkan dari Bu Ana? Yang saya inginkan itu anak lancar membaca. Terus meningkatkan minat itu, saya itu pengen mereka itu bisa membaca dengan cara itu Bu ya. Dengan cara saya itu memberikan buku bahan bacaan. Bahan bacaan itu saya memberikan yang berwarna-warni. Kan saya itu anak saya masih kelas 2 ya Bu ya. Jadi kan suka berwarna-warni. Terus anaknya itu punya minat tuh Bu menggambar. Nah, saya itu pengen anak saya itu bisa membaca dengan sesuai dengan minatnya itu Bu. Saya memberikan buku bacaan yang berwarna-warni sehingga terus itu anak saya suruh menggambar misalnya gambar yang disukai, nanti saya tulis bawahnya saya kasih huruf-huruf itu Bu. Oke Bu Ana. Dilihat dari minat anak yang Iya. suka menyanyi tadi dan suka menggambar Gambar ya Bu, ya, dengan menggambar. warna-warni ya. Kemudian rencana apa yang akan dilakukan Bu Ana ini untuk diterapkan pada murid Bu Ana? Saya rencana itu setelah pulang sekolah Bu, saya punya rencana itu memberikan tambahan jam. Jadi setelah pulang sekolah itu minimal saya 10 menit Bu. Saya pengennya anak belajar 10 menit dengan saya setelah pulang sekolah. Terus saya juga itu Bu meminta bantuan tutor sebaya juga, caranya begitu ke depannya. Jadi anak itu kalau pas waktu pembelajaran di kelas kan anak yang lebih lebih paham duluan itu kan selesai mengerjakan. Nah saya meminta bantuan tutor sebaya untuk membantu dia mengerjakan Bu. Terus saya juga pengennya itu ada kolaborasi dengan wali murid Bu. Saya pengennya kayak gitu. Oke, sekali Bu Ana yang Iya, Bu. direncanakan sangat Iya. luar biasa. Bu Ana, rencana yang Bu Ana tadi rencanakan, kira-kira dari rencana yang diinginkan atau yang dilakukan Bu Ana ini, komitmen apa yang akan Bu Ana lakukan agar rencana tersebut dapat tercapai? Yang akan saya lakukan yaitu continue Bu, terus menerus bertahap tuh. Dengan habis pulang sekolah 10 menit belajar di sekolah, terus di rumah nanti juga saya meminta bantuan bapak ibunya, kakaknya itu untuk membersamai mereka 10 menit lah membaca di rumah gitu Bu. Kedepannya begitu. Oke, lalu selanjutnya kira-kira dukungan apa yang akan Bu Ana ini butuhkan untuk melaksanakan rencana Bu Ana tadi tersebut? Dukungan saya butuhkan ya itu Bu, peran serta orang tua di rumah. Kalau di sekolah kan cuma sebentar waktunya, kalau di rumah itu kan banyak. Jadi saya inginkan peran serta orang tua juga yang sangat penting di rumah Bu. Minimal ya itu dengan 10 menit membaca di rumah. Oke, jadi Bu Ana ingin meminta bantuan guru lain tadi yang kolaborasi juga, Oh iya, kemudian saya juga tutor sebaya iya, itu Bu. ada Ya. tutor sebaya serta melibatkan wali murid Iya, atau Bu. orang tua murid dalam mengajari anak mereka. Oke, kira-kira ini kapan Bu Ana akan dilaksanakan kegiatan? Sementara ini sudah saya laksanakan Bu yang dengan anaknya di waktu di sekolah, tapi kalau di rumah itu belum saya laksanakan untuk yang kolaborasi orang tua. Saya mungkin akan mengundang wali murid dulu dengan meminta bantuan kepala sekolah untuk membuatkan surat pemberitahuan kepada wali murid untuk datang ke sekolah gitu Bu. Kedepannya ya setiap hari besok kalau sudah ada itu memberi tahu wali murid kan nanti jam pulangnya itu kan bertambah untuk anak ini gitu Bu. Wah, bagus sekali Bu Ana. Bu Ana, kalau boleh tahu dari percakapan kita tadi, dari ngobrol-ngobrol kita Ya, Bu. tadi, apa yang sudah Bu Ana dapatkan? Yang saya dapatkan saya merasa lega Bu setelah istilahnya memberikan saya itu lega setelah bisa sharing-sharing dengan Bu Yanti,
saya terus mendapatkan motivasi untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa. Nah, saya juga berterima kasih pada Bu Yanti sudah mendengarkan saya, Bu. Bu Ana, semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Bu Ana dapat kembali bekerja dengan suasana yang hati yang nyaman, Ya, Bu. Terima tenang karena kasih. sudah lega. Baik Bu Ana, semoga rencana Bu Ana yang direncanakan tadi akan berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Bu sudah memberi masukan, sudah memberi penguatan kepada saya. Saya mohon diri Bu ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum Bu. Iya Bu Ana, waalaikumsalam. Saya tadi sudah lihat, sudah observasi Bu Yanti melakukan coaching dengan Bu Ana. Baik Bu Yanti, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca kegiatan observasi ini. Dari kegiatan tadi, apa saja yang Bu Yanti lakukan pada proses coaching terkait indikator capaian yang diinginkan? Tadi dalam proses coachingnya yang terkait indikator pencapaiannya yaitu saya melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Ya, tadi sehingga alur tersebut mendorong coach ya Bu ya, Ya, betul, untuk Bu. menggali permasalahan. Ya, betul, Bu. Baik Bu Yanti, menurut saya sebagai observer dalam proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur data dan juga Bu Yanti sudah bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri, permasalahan yang dihadapinya. Bu Yanti sudah melakukan coaching sesuai prinsip coaching. Sekarang pertanyaan yang terakhir sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, kompetensi apa yang ingin Bu Yanti kembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan? Kompetensi yang lebih yang akan dikembangkan yaitu lebih memahami alur tirta sehingga saya sebagai coach dapat menggali potensi coach untuk menemukan masalahnya dan mencari atau menemukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh coach. Baik Bu Yanti, demikian observasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat untuk Bu Yanti ke depannya. Terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tuti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, kabarnya baik, sehat. Bagaimana kabar Bu Ana hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat juga Bu Tuti. Pada kali ini saya akan observer ya, saya akan observer kegiatan coaching Bu Tuti hari ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada praktik coaching Bu Tuti, yaitu pertama tercapainya alur tirta ya. Nah, dalam coaching itu ada alur tirta yang bisa digunakan untuk melakukan praktik coaching dengan baik. Keduanya yaitu kompetensi coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan menggunakan menggali pertanyaan berbobot. Sebelum kita mulai coaching hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Tuti. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Tuti kembangkan dalam praktek coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya lakukan pada coaching hari ini, yang pertama saya akan hadir penuh sepenuhnya, yang kedua akan mendengarkan aktif, dan yang terakhir yaitu menggali ide-ide pertanyaan yang berbobot dari coaching. Sangat bagus Bu. Sekarang pertanyaan kedua ya Bu ya. Kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi dari ketiga kompetensi tadi yang disebutkan Bu Tuti? Kompetensi yang utama yang saya akan
spesifik ya Bu ya, ya. yang spesifik yaitu menggali ide pertanyaan yang berbobot dari Koci, karena di sini agar permasalahan yang dihadapi Koci terselesaikan dengan sendirinya, dengan pemikiran sendirinya. Bagus yang Ibu Tuti lakukan, sangat bagus sekali. Sekarang pertanyaan ketiga Bu ya. Ya. Bagaimana indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan tadi? Saya akan menggali pertanyaan berbobot itu dengan menggunakan alur tiplab. Oh ya, sangat Iya. bagus sekali Bu, luar biasa Bu Tuti. Terima kasih, Bu Ana. Sepertinya Bu Tuti sudah sangat siap sekali menjadi coach hari ini ya. Baiklah, sekarang bisa lakukan coaching dengan baik Bu Tuti ya. Ya, Oh, ya, terima kasih. terima kasih, Bu Ana. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Bu Tuti, apakah hari ini Bu Tuti ada waktu sebentar untuk kita ngobrol-ngobrol? Ada, Bu, karena saya sudah selesai. Terima kasih Bu Tuti. Bu Tuti, saya itu sekarang ini pikiran saya itu gak tenang Bu, gak nyaman gitu loh Bu. Apa yang mengganggu ketidaknyamanan Bu Yanti, bisa diceritakan kepada saya? Gini loh Bu, kemarin itu ketika supervisi Pak Kepala Sekolah itu menegur saya Bu. Tegurannya seperti apa ya Bu Yanti ya? Seperti ini Bu, kemarin itu ketika supervisi di dalam kelas saya itu mengajar, proses mengajar saya itu saya menggunakan media audiovisual. Nah di sini beliau itu menegur saya karena saya tidak menggunakan buku siswa. Itu ya Bu ya. Dan tanggapan Bu Yanti bagaimana tentang respon Bapak Kepala Sekolah? Pas saat itu saya itu juga menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini saya mengajar sudah sesuai dengan kurikulum dan saya juga mengambil materi dari berbagai sumber belajar online. Sekarang ini kan media online juga banyak ya Bu ya di YouTube, dan yang terpenting bagi saya itu tetap mengacu pada kurikulum. Kemudian saya itu menggunakan media pembelajaran dari berbagai sumber belajar. Nah pada saat itu saya itu mengajar online, saya tayangkan YouTube, kemudian siswa saya itu saya kasih latihan soal. Nah pada latihan soal saya juga menggunakan online di situ pada kuisis. Nah di sini beliau menanyakan mengapa Bu kok tidak menggunakan buku siswa seperti itu. Lalu bagaimana hasil saat Bu Yanti menggunakan model pembelajaran itu? Apakah siswa sudah memenuhi KKM? Kalau kemarin itu beberapa masih ada sih Bu ya, siswa yang belum memenuhi KKM. Oh begitu ya Bu ya. Kalau bisa saya tangkap dari cerita Bu Yanti tadi kan siswa belum bisa, ada yang belum bisa ya. Tadi Pak Kepala Sekolah juga mengatakan kalau Bu Yanti tidak menggunakan Buku siswa. Iya ya, buku siswa. Oh jadi gitu ya Bu ya. Sebenarnya Bapak Kepala Sekolah itu tujuannya sudah baik Bu. Pentingnya bagi siswa daya tangkap dan daya ingatnya itu kurang karena tidak menggunakan buku teks. Materi kan ada di buku teks tersebut. Mungkin Bapak Kepala Sekolah itu tujuannya baik, mengingatkan Bu Yanti untuk mengajar pakai menggunakan buku teks. Oh iya ya Bu, kenapa Iya. saya kok tidak berpikir seperti itu ya Bu? Kenapa saya melupakan hal yang sangat penting itu ya Bu? Iya, Ya? makanya itu Bu. Oh iya, ternyata Kira-kira rencana Bu Yanti apa? rencana saya ya saya akan mematuhi aturan yang berlaku. Saya juga akan mencoba dan berusaha apa yang dari teguran Pak Kepala Sekolah tadi saya akan perbaiki. Saya akan mencoba untuk memadukan ya Bu ya antara buku siswa dengan media online yang lain seperti halnya pembelajaran berdiferensiasi itu ya Bu. Memadukan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan profil belajar siswa. Iya. Rencana Bu Yanti ini sungguh luar biasa. Langkah penyelesaiannya sudah bagus dan saya setuju dengan ide Bu Yanti.
bagaimana ya Bu ya untuk tadi rencana tadi komitmen apa yang akan dilaksanakan Bu Yanti nantinya? Saya akan berusaha setiap pembelajaran saya akan memadukan dua tadi media, media audiovisual yang dari online, dari YouTube itu, dan saya juga menggunakan media visual seperti halnya buku teks, buku siswa, dan mungkin juga ada gambar-gambar atau poster yang lainnya. Dan ya saya akan berusaha untuk setiap pembelajaran saya akan berusaha dan mencoba untuk pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan belajar sih. Lalu selanjutnya kira-kira dukungan apa yang akan Bu Yanti butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu? Dukungan saya ya segini Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru lain, terutama pada guru kelas 6. Nanti saya akan berusaha untuk berbicara atau membicarakan sumber-sumber belajar yang harus digunakan dan juga media yang sesuai dengan kurikulum kelas 6 untuk mengajar kelas 6. Ya seperti itu. Kemudian juga mungkin dari kami dari guru kelas 6 saling berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Iya. Ide Bu Yanti ini sudah bagus sekali untuk menyelesaikan masalah Bu Yanti. Semoga kedepannya dapat terselesaikan dengan baik dan Ibu kembali bekerja dengan keadaan nyaman, aman. Itu dari saya Bu Yanti. Oke, terima kasih Bu Tuti. Saya hari ini sudah merasa lega karena teguran dari kepala sekolah itu tadi memang ada benarnya. Saya juga akan menyelesaikan suatu perubahan dari supervisi kemarin. Terima kasih Bu Tuti sudah memberi saya kenyamanan. Terima kasih waktunya Bu Tuti. Sama-sama Bu Yanti. Saya tak pamit dulu. Iya. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Tuti, Bu saya ingin Ana. menyampaikan hasil pengamatan dari coaching tadi ya Bu Tuti dengan Bu Yanti sudah terlaksana dengan bagus, baik sekali, sudah sesuai dengan alur cerita menurut saya ya. Cuma saya punya satu pertanyaan ya buat Bu Tuti. Apa saja yang sudah Bu Tuti lakukan pada proses coaching terkait indikator capaian yang diinginkan? Tadi sudah hadir sepenuhnya. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif dari coach. Yang ketiga saya sudah menggali ide-ide pertanyaan yang berbobot dan sudah sesuai dengan alur kita Bu. Ya, itu sudah bagus sekali, sangat luar biasa gitu ya. Terima kasih Sudah Bu. mempraktekkan alur kita dengan baik. Baiklah Bu Tuti, menurut saya sebagai observer dalam proses coaching sudah sesuai dengan alur kita. Bu Tuti sudah menggali dengan pertanyaan berbobot kepada coach Bu Yanti tadi. Sehingga Bu Yanti bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Bu Tuti juga sudah melakukan proses coaching tadi sesuai prinsip coaching gitu. Pertanyaan terakhir nih Bu. Iya. Kompetensi apa lagi yang Ibu inginkan untuk mengembangkan kedepannya lebih baik lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan menerapkan alutsista yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar nantinya coach itu dapat menemukan solusi masalah yang dihadapinya Bu dengan sendirinya. Bagus, sangat luar biasa sekali Bu Tuti. Demikian kegiatan observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita berdua. Terima kasih banyak Bu Tuti. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.